Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti pernah bekerja ya, terutama yang mendengarkan podcast aku ini, yang terutama statusnya masih pekerja, staff di sebuah institusi atau korporat, entah itu BUMN atau itu milik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dimanapun kalian berada, kalau kalian statusnya adalah staff, ya mungkin sudah mengetahui bahwa risiko menjadi staff itu disuruh-suruh, tapi benefitnya adalah tunjangan uang transportasi, tunjangan kesehatan, kemudian tunjangan kinerja, dan yang terakhir take home pay uang kita yang kita dapat per bulan. Itu sudah dijamin ya, kalau itu benar-benar instansi yang sudah konstan, yang sudah stabil dan betul-betul menghasilkan profit yang lumayan besar. Jadi mereka manajemen itu pasti akan memberikan jaminan per bulannya digaji lah, seperti itu. Nah, masalahnya kan kalau si seorang staf ini memiliki demotivasi. Demotivasi itu ibarat kata motivasinya turun. Mungkin disebabkan karena beberapa hal. Pertama, mungkin tidak ada jaminan untuk kelas jabatan naik, atau bahkan tidak di rolling pekerjaannya, karena mungkin dia sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berada di divisi itu terus menerus, sehingga itu menjadi faktor demotivasi, turunnya motivasi seseorang dalam bekerja. Nah, kemudian yang menyebabkan staf itu juga turun motivasinya bisa juga karena pengaruh manajemen dari atasannya, bosnya langsung, entah sifatnya bos yang tidak disukai oleh staff, oleh para staff dan lain sebagainya, ataupun sebaliknya, si staffnya ini tidak disukai oleh si bosnya. Oke, untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman staff, ya itu mungkin kita bisa introspeksi dulu ya. Introspeksi dulu, kalau kita mau bekerja di sana itu nawaitunya seperti apa. Kalau nawaitunya adalah ibadah, maka harus siap untuk menerima risikonya. Tentunya untuk meminimalisir risiko yang kita dapat, itu harusnya kita mempersiapkan terlebih dahulu di malam hari. Mungkin apa-apa saja yang menurut kita pekerjaan yang sangat urgent, itu yang diprioritaskan untuk dikerjakan keesokan pagi harinya. Jadi hal-hal yang berbau penting, yang prioritas utama itu harus dilaksanakan pertama kali. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sekunder, yang sifatnya bisa dikerjakan di sela-sela waktu kosong, itu di nomor 2-kan saja. Karena itu adalah job desk kita yang paling utama. Jadi sangat tidak mungkin apabila kita tidak mengerjakannya. Sangat tidak mungkin kita meninggalkannya dan kita melupakan saja hal tersebut. Nah, kemudian kalau berhadapan dengan atasan yang betul-betul tidak kita sukai, kalau prinsip aku sendiri sih tetap mengerjakan job desk yang utama kita sebaik mungkin. Namun kalau kita sudah tidak suka dengan atasan tersebut, ya kita jaga jarak aja. Jaga jarak dalam artian jangan bermusuhan, jangan berdebat dan segala macam, sifatnya pasif saja. Jadi kalau masuk ke ranah yang belum kita sukai dan tentu kita tidak sukai, maka jangan masuk ke ranah mereka, karena itu membuat sakit hati aja. Jadi lebih baik jaga jarak aja. Karena walau bagaimanapun kalau kita bekerja di bawah atasan yang memang tidak kita sukai, itu akan mempengaruhi kinerja kita. Jadi mungkin pekerjaan kita tidak maksimal dan kualitasnya juga tidak maksimal begitu. Jadi kalau saranku pribadi, jaga jarak aja dan mulai dari sekarang untuk cari usaha sampingan. Karena bener dah, kalau aku melihat banyak sekali peluang-peluang bisnis itu memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan uang yang sangat banyak.
Karena baginda Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berniaga, berdagang, berusaha, seperti itu. Karena kita sendiri yang menentukan profit marginnya. Tentunya ditentukan juga kita menentukan harga tersebut harus berdasarkan kondisi di lapangan. Jadi jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Terlalu mahal tidak apa-apa, tapi kualitas yang kita berikan terhadap barang yang kita jual itu harus ditingkatkan juga. Jadi jangan sampai mengecewakan pelanggan. Ada juga baginda Rasulullah itu memiliki sahabat, namanya adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab memiliki prinsip menjual barang dagangan itu adalah kualitasnya harus nomor 1, dan harus disampaikan juga barang-barang yang kualitas nomor 2 itu disampaikan kepada pelanggan. Jadi pelanggan itu merasa nyaman terhadap kita ketika berniaga, ketika melakukan proses transaksi jual beli. Dan tentunya juga memang ya, kalau banyak pedagang sih masih aku lihat sebagai pedagang yang tidak jujur untuk menyampaikan ini produk yang bagus, ini produk yang tidak bagus, begitu. Dulu waktu SMA aku pernah beli roti di dekat sekolah. Betul-betul aku sangat terkesan dengan si penjualnya, karena penjualnya itu menjelaskan ini roti yang bagus dan ini roti yang tidak bagus. Jadi otomatis aku mendapatkan penjelasan, keterangan yang sangat jelas, yang sangat detail dari penjual rotinya. Aku sendiri merasa nyaman. Jadi aku tahu betul, oh mana roti yang betul-betul nyaman, yang enak untuk dimakan. Jadi aku merasa lega, aku merasa ikhlas ketika menyerahkan uang tersebut untuk membayar roti kepada penjual. Nah, inilah yang mau aku sampaikan. Jadi kalau teman-teman memiliki atasan yang teman-teman memang tidak menyukai dia, ya udah kita kasih jarak aja. Tapi jangan melupakan job desk utama kita. Karena manajemen itu menyuruh kita untuk masuk divisi tertentu dengan atasan yang sudah disediakan oleh manajemen atas, itu pasti ada maksudnya, yaitu membantu atasan tersebut dan membantu manajemen tersebut, manajemen perusahaan tersebut. Jadi kita bersikap profesional saja. Kalau dia memang tidak suka dengan pekerjaan kita, ya tidak mengapa, karena kita sudah memberikan kualitas yang terbaik. Karena kecenderungan atasan menilai seseorang dan dekat dengan seseorang itu pasti saja ada prioritas mereka sendiri. Jadi ada juga atasan itu yang memiliki sifat kalau sudah dekat dengan staf 1, cocok dengan hasil pekerjaan si staf 1, 2, dan 3, ya udah dia akan mendekati staf 1, 2, dan 3. Dia tidak mempedulikan lagi terhadap staf yang selanjutnya, yaitu staf 4. Karena staf 4 ini mungkin tidak disukai, karena tidak disukai di mata si atasannya. Jadi menurut aku tidak mengapa ya, jangan berkecil hati teman-teman yang statusnya adalah pekerja profesional, yang sesuai dengan pola pikir dan kualitas kepribadian kalian, kualitas kinerja kalian, kualitas idealitas kalian, ideal pikiran kalian itu dipertahankan. Karena menurut aku pribadi, untuk mempertahankan keidealisan itu adalah sebuah tindakan yang sangat mahal, yang tidak bisa dibayar dengan uang. Karena itulah adalah prinsip hidup kita. Prinsip hidup itulah yang harus kita pegang terus dimanapun kita berada. Entah itu tidak punya uang maupun punya uang maupun punya uang yang banyak. Itu harus dipertahankan idealitas. Karena zaman selalu berubah, tiap tahun juga rezeki manusia itu juga berubah, ada yang naik, ada yang turun. Ingat, roda itu berputar. Jadi aku ingat sekali pesan atasanku yang sangat aku kenal dan aku segani. Beliau itu meningkat kualitas pekerjaannya dan jabatannya juga itu karena sedekah dan selalu berbuat kebaikan. Beliau mengalokasikan waktunya di hari Sabtu dan Minggu itu untuk ibadah, untuk melakukan social planner. Jadi beliau itu pengabdiannya terhadap masyarakat itu begitu luar biasa. Jadi itulah yang aku segani dari beliau dan masuk akal juga, dan begitu masuk dengan prinsip aku.
ketika kita ingin dibantu oleh Allah, kita harus membantu orang lain. Ketika kita membantu orang lain, maka Allah dengan tangannya, dengan tanda kutip, pasti akan membantu kita. Begitu teman-teman. Itu aja yang mungkin aku sampaikan. Next di podcast selanjutnya akan aku sampaikan tema-tema berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.